Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Masih dengan Vidi di sini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita horor dari pendaki Gunung Arjuno. Kisah ini dialami oleh dua orang. Sebut saja mereka adalah Yohan dan Arga. Jadi, selama mendaki ke Gunung Arjuno itu mereka ini diikuti oleh lelembut. Hingga salah satu di antara mereka hampir saja diseret ke dalam lembah oleh lelembut itu. Hanya karena tanpa sengaja mereka melakukan hal ini. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Tahun 2018, Yohan dan Arga ini merencanakan pendakian ke Gunung Arjuno. Rencana awalnya, mereka ini bukan 2 orang, tapi 3 orang. Tapi, salah satu temannya lagi membatalkan secara tiba-tiba dengan sebuah alasan. Berhubung rencana ini sudah disusun matang jauh hari, mereka memutuskan untuk tetap berangkat saja meskipun hanya berdua. Hari itu kalau tidak salah hari Rabu. Mereka berdua berangkat dari tempat tinggalnya yang ada di kota Jombang, Jawa Timur. Setelah berkendara kurang lebih 2 jam, sampailah mereka di pos perizinan Gunung Arjuno via Lawang. Sesampai di sana, ya seperti biasalah, mereka mengurus izin dan segala macam. Karena waktu itu hujan gerimis, setelah mendapat izin itu mereka memutuskan untuk ngopi dulu di warung sambil menunggu hujannya reda. Sambil ngopi itu mereka ngobrol-ngobrol. Tapi sudah cukup lama, gerimis tidak juga reda. Kalau dilihat dari langitnya, ini bakalan lama hujannya Han, ucap Arga. Ah enggak, bentar lagi juga reda, jawab Yohan. Masih dalam mode menunggu, ibu pemilik warung datang sambil membawa gorengan hangat. Dia memberi saran ke mereka berdua. Kalau masih malam masih hujan mending naik besok aja mas, daripada resiko di jalan. Mereka cuman mengiyakan perkataan si ibu. Jadi, waktu itu sudah sekitar jam 4 sore. Tidak berselang lama gerimis sudah agak mendingan. Mereka membayar kopi yang dipesan, kemudian bergegas menuju ke base camp untuk cek ulang perlengkapan. Di sana ada beberapa petugas yang sedang jaga. Diceklah semua perlengkapan, dari mulai tenda, logistik, sleeping bag, dan segala macam. Tidak lupa juga mereka cek baterai senter masing-masing, karena niat mereka akan nanjak malam ini juga. Dan nanti camp dulu di pos 2. Setelah perlengkapan sudah dirasa siap, mereka duduk-duduk dulu di base camp sekalian nunggu habis waktu maghrib baru mulai nanjak. Nah, di situ mereka ini ditawari kopi sama orang-orang base camp. Ngopi dulu mas biar anget, mau nanjak sekarang? Tanya salah satu petugas. Oh iya pak makasih, rencananya sih gitu. Tapi paling sampai di pos 2 aja malam ini, jawab Yohan. Karena maghrib masih cukup lama, mereka ngopi-ngopi dulu sama petugas sambil cerita-cerita membahas tentang pendakian. Singkat cerita, sekitar jam 6 mereka bersiap-siap untuk nanjak. Sebelum meninggalkan base camp, mereka pamitan dulu sama petugas. Dan petugas memberi saran agar hati-hati di jalan karena jalurnya pasti akan licin. Di awal-awal perjalanan, mereka melewati ladang teh yang sangat luas dengan kondisi yang sedikit berkabut. Selangkah demi selangkah, tiba-tiba turun gerimis lagi. Beruntungnya, tidak jauh dari situ ada barak petani teh. Jadi kayak semacam bangunan gitu, milik petani teh. Mereka berhenti dulu di barak itu. Gimana nih Han, malah hujan lagi nih, ucap Arga.
Santai aja, kita tunggu dulu. Kalau nggak reda kita pakai jas hujan aja, jawab Yohan. Sambil menunggu gerimis reda, mereka ngerokok-ngerokok dulu. Tapi sampai rokok yang dihisap itu habis, gerimis tidak juga reda. Terjang aja lah pakai mantel. Yakin mau nerjang? Apa nggak licin jalurnya? Pelan-pelan aja jalannya, ntar di pos 2 kita camp dulu. Oke lah, mereka memakai jas hujannya masing-masing, kemudian lanjut jalan pelan-pelan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 sekitar pukul 8 malam. Di situ mereka langsung masuk ke dalam bangunan shelter untuk berteduh. Jas hujan mereka lepas, dan malam itu mereka berniat tidur di dalam bangunan shelter saja. Karena kalau mau mendirikan tenda di luar, itu sangat susah, mengingat gerimis tidak juga reda. Semua isi tas dibongkar, kemudian mereka lanjut masak mie instan untuk mengusir hawa dingin. Setelah makan, mereka langsung tidur, ditemani suara gemericik air hujan yang jatuh di atas talang shelter. Keesokan harinya, mereka berdua bangun dan langsung keluar dari shelter untuk menghangatkan badan di bawah sinar matahari sambil membuat sarapan. Setelah dirasa siap untuk lanjut jalan lagi, mereka mengemasi barang-barangnya. Sebelum lanjut jalan, Arga mengeluarkan lonceng dari dalam tasnya untuk digantungkan di belakang tas. Jadi kayak semacam kelintingan gitu, dengan tujuan untuk menemani selama perjalanan. Setelah semuanya sudah di-packing, mereka berdoa dan mulai jalan lagi. Sepi banget ya Han, gak ada pendaki satupun dari tadi, ucap Arga. Wajar lah Gak, bukan musimnya pendaki, lagian ini juga bukan hari libur, jawab Yohan. Jadi pendakian mereka itu di musim penghujan, kalau nggak salah bulan November atau Desember gitu. Lanjut berjalan dengan pelan, ditemani suara lonceng yang terus berbunyi dari tasnya Arga. Terlihat, langit tampak cerah dan semoga hari ini tidak turun hujan lagi. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 4 yang dinamakan Alas Gombes. Dari situ sudah terlihat jelas puncak Gunung Arjuno yang diselimuti kabut tipis. Mereka sampai di pos 4 itu sekitar jam 4 sore. Dan sampai di pos 4, mereka tidak bertemu dengan pendaki lain satupun. Tenda mereka dirikan di dekat pohon untuk antisipasi kalau nanti malam akan turun hujan lagi. Jadi biar tenda mereka ini tidak terkena air hujan secara langsung. Setelah itu, mereka lanjut membuat kopi sambil melihat pemandangan puncak. Tidak berselang lama, terlihat ada dua pendaki yang baru datang dari bawah. Mereka tanya ke Yohan dan Arga. Mas, ikut camp di sini ya? Iya ya, silakan. Sini gabung sama kita aja, jawab Yohan. Dua orang itu mendirikan tenda tidak jauh dari Yohan dan Arga. Hari mulai gelap. Karena malam itu terlihat akan turun hujan lagi. Mereka memasangkan flashlight di atas tenda sambil ngopi-ngopi di teras tenda dengan dua pendaki tadi. Ternyata, dua pendaki ini rencananya mau lintas jalur. Nanti turunnya akan melalui jalur Purwosari. Karena malam semakin larut dan juga gerimis, mereka memutuskan untuk tidur saja. Sebelum tidur, Arga melepas lonceng yang ada di tasnya dan ditaruh di ujung kayu. Jadi waktu itu mereka ini menancapkan sebatang kayu untuk mengikat flashlightnya tadi. Nah, ketika sedang tidur, si Arga ini kebangun karena dia mendengar suara berisik dari lonceng yang dia gantung di depan tenda tadi. Merinding juga sih malam itu. Tapi Arga tidak mau berpikir yang horor. Ya kali aja di luar ini anginnya cukup kencang dan loncengnya itu ketiup angin. Dia melanjutkan tidurnya lagi. Tapi
Suara loncengnya itu membuat dia tidak bisa tidur karena berbunyi terus. Dan bunyinya itu seperti tidak wajar. Jadi seperti ada yang sengaja memainkan lonceng itu. Lalu, bersamaan lonceng itu terus berbunyi, sayup-sayup terdengar juga ada suara cewek yang tertawa cukup lantang. Jadi suaranya itu terdengar menggema dari arah sebelah kiri tenda. Arga semakin merinding karena seingat Arga di sebelah kiri tenda itu adalah lembah. Sekarang kalian bayangin aja, tengah malam di tengah hutan terus mendengar suara yang seperti itu. Awalnya Arga sudah ingin keluar untuk mengambil loncengnya itu biar tidak berisik. Tapi setelah mendengar suara cewek yang ketawa tadi dia nggak jadi. Akhirnya dia biarkan saja dan berusaha untuk melanjutkan tidurnya. Kedua telinganya dia tutupin dengan sleeping bag biar tidak mendengar apa-apa lagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jam 6 pagi mereka bangun dan pagi itu kondisinya masih rintik-rintik hujan. Mereka membuat kopi sambil sesekali menyapa dua pendaki yang kemarin. Dan niat mereka untuk summit pagi ini tertunda karena harus menunggu hujannya sampai reda dulu. Sambil masak air, Arga ingat dengan kejadian semalam. Dia langsung nyamperin loncengnya yang masih tergantung di ujung kayu. "Ini nih yang semalam bikin aku gak bisa tidur," ucapnya dalam batin. Lalu, dia memperhatikan sebelah kiri tenda, yang ternyata di situ memang benar-benar lembah, tidak ada tanda-tanda keberadaan orang. Dia sempat tidak habis pikir, untung aja cuma didengerin suaranya aja. Nah, di sini dia sedikit cerita ke Johan kalau semalam loncengnya ini sempat berbunyi terus sampai dia kebangun. Tapi dia tidak menceritakan tentang suara cewek yang ketawa. Karena dia nggak mau bikin suasana menjadi gak asik gara-gara kejadian horor. "Masa sih nggak? Aku kok nggak denger ya?" tanya Johan. "Ya nggak denger lah, orang kamu tidurnya kayak orang pingsan kok," jawab Arga. Sampai jam 9 pagi hujan baru benar-benar reda. Mereka pun langsung packing untuk bekal perjalanan summit ke puncak. Tenda dan peralatan yang tidak dibutuhkan mereka tinggal saja di sini. Dan untuk lonceng, sama Arga ditinggal saja di dalam tenda. Takutnya nanti kejadian semalam terulang lagi di perjalanan. Dua pendaki yang sama mereka itu membawa semua peralatannya karena niat mereka nanti akan turun via jalur Purwosari. Setelah sudah siap, mereka mulai berjalan meninggalkan pos 4. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak. Siang itu cuacanya sangat berkabut, jadi mereka tidak bisa menikmati pemandangan dengan puas. Di puncak itu mereka pisah dengan dua pendaki tadi. Setelah berdokumentasi dan segala macam, mereka balik turun ke pos 4. Dan syukurlah, sore itu tidak turun hujan. Di perjalanan turun itu mereka ngobrol-ngobrol dan sepakat untuk camp semalam lagi di pos 4 karena waktu itu udah sore. Nah, ketika akan sampai di tempat camp, sayup-sayup mereka mendengar ada suara lonceng yang berbunyi. "Han, dengar suara kelintingan gak?" "Iya, punyamu?" "Gak tahu, punyaku tadi aku tinggal di tenda." Mereka memperhatikan lokasi pos 4 karena mungkin di sana ada pendaki lain. Tapi kosong, yang terlihat hanyalah tenda mereka saja. Mereka terus berjalan ke arah tenda dan suara lonceng itu terdengar semakin jelas. Dan ketika akan sampai di tenda, suara lonceng itu tiba-tiba berhenti. Arga merinding. Dia ingat dengan kejadian tadi malam. "Udah gak kedengeran, Han? Loncengmu kali emang kamu taruh di mana?" "Di dalam tenda." Tenda dibuka sama Johan. Dan
terlihat loncengnya Arga ini tergeletak di atas matras. Apa mungkin lonceng ini ya yang tadi bunyi? Ucap Arga mengambil lonceng tersebut. Mereka berdua saling menatap. Kalau memang benar lonceng ini yang berbunyi, siapa yang membunyikan? Secara langsung mereka memikirkan hal yang sama, yaitu ke horor. Udahlah, jangan dibahas lagi. Bikin mie yuk, aku lapar. Ucap Yohan menenangkan situasi. Ya sudahlah, mereka melupakan semua itu dan berpikir positif saja. Lalu, mereka menyalakan kompor untuk membuat mie instan. Sambil masak mie itu cuaca terlihat cukup cerah. Sambil menunggu air mendidih, mereka menyempatkan diri untuk berfoto-foto dulu di pos 4. Sempat ada penyesalan nih. Kenapa pas cerahnya itu di sini, nggak di puncak aja tadi? Tapi, ya mau gimana lagi? Masa ia mau balik ke atas untuk berfoto doang? Nah, mereka foto-foto nih dengan background puncak Gunung Arjuno. Dan ketika Arga sedang berdiri di pinggir lembah untuk difoto, tiba-tiba kakinya ini serasa ada yang narik dari bawah sampai dia ini terjatuh. Dan posisi jatuhnya itu merosot ke dalam lembah. Merasa dirinya ada yang narik, dia pegangan rumput dan minta tolong kepada Yohan. Han, tolong Han. Dengan sigap Yohan langsung membantu si Arga untuk menarik tangannya. Tapi pas ditarik itu rasanya berat banget. Sampai-sampai Yohan kewalahan. Arga pun begitu. Dia masih merasa di kakinya itu ada tangan yang sedang menarik tubuhnya ke dalam lembah. Dengan usahanya itu akhirnya si Arga bisa naik lagi. Kenapa gak? Tanya Yohan dengan panik. Gak tahu, kayak ada yang narik loh dari bawah. Jawab Arga. Mereka melihat ke bawah lembah dan sayup-sayup. Mereka mendengar ada suara cewek yang tertawa lantang dari dasar lembah. Bulu kuduk langsung berdiri. Suara siapa gak? Tanya Yohan. Aduh gak beres nih Han. Kita turun aja sekarang, ntar di bawah aku ceritain. Jawab Arga. Karena masih merasa ada kejanggalan, mereka memutuskan untuk langsung turun. Air yang belum sempat mendidih mereka buang dan langsung dikemasi semua peralatannya. Mereka berjalan turun dengan sangat cepat dan sampai di pos 3 sekitar jam 6 sore. Nah, di situ mereka berunding, enaknya gimana? Karena di pos 3 itu rintik-rintik hujan mulai turun. Gimana gak? Hujan nih, mau camp di sini apa lanjut? Tanya Yohan. Mengingat di pos 3 itu areanya sangat terbuka dan tidak ada bangunan shelter. Jadi mereka memutuskan untuk lanjut jalan saja sambil memakai mantel. Nanti kalau sudah sampai di pos 2 masih juga hujan, ya camp aja di sana. Lanjut berjalan lagi dan sampai di pos 2 hujannya tidak juga reda. Kalau dilihat dari mendungnya yang rata gini, kayaknya ini hujannya bakalan lama. Mereka memutuskan untuk camp dulu di pos 2, karena kalau lanjut turun sekarang, itu cukup berbahaya. Selain kondisinya hujan, jalurnya pasti juga akan licin. Tanpa mendirikan tenda, mereka istirahat di dalam bangunan shelter seperti kemarin. Nah, di situ mereka melanjutkan masak mie instan yang tadi sempat tidak jadi. Setelah masak dan makan, mereka ngopi-ngopi gitu sambil ngobrolin kejadian selama di pos 4 tadi. Arga menceritakan tentang suara lonceng yang semalam dia dengar dan juga suara wanita yang ketawa dari dalam lembah. Wah, itu pastinya lo lembut gak? Sekarang loncengmu di mana? Ada, aku simpen di dalam tas. Takutnya tiba-tiba bunyi kayak kemarin malam. Ya udah simpen aja, jangan dikeluarin kalau kita belum sampai rumah. Mereka melupakan kejadian tadi, dan karena malam itu sudah larut, mereka memutuskan untuk tidur. Nah, mereka ini kan tidurnya di atas tumpukan ilalang kering di dalam shelter.
Arga meletakkan tasnya itu di sampingnya, disandarkan di dinding kayu. Tidak tahu jam berapa, lagi-lagi Arga terbangun karena terusik suara lonceng yang ada di dalam tasnya. Jadi lonceng itu berbunyi meskipun letaknya ada di dalam tas. Seketika itu Arga merinding. Kok bisa di dalam tas loncengnya ini berbunyi? Lalu, tanpa disengaja pandangannya Arga melihat ke arah pintu shelter. Yang di situ ada orang yang sedang jalan mondar-mandir di depan pintu. Merasa takut, dia membangunkan Johan. Han bangun Han. Masih dalam mode ngantuk, Johan bertanya, apaan gak? Horor Han, ada orang di luar shelter. Johan langsung bangun dan dia melihat ke arah luar. Orang siapa? Gak ada siapa-siapa gitu kok. Sumpah, tadi ada orang mondar-mandir di luar situ. Panik. Mereka berdua langsung duduk. Dilihat jam di HP sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Yakin gak di luar ada orang? Yakin banget, aku ngeliat tadi. Malam itu mereka sudah tidak bisa tidur lagi. Lalu, Johan mengambil kompor dan akan membuat kopi. Tunggu sampai pagi aja deh gak, besok pagi kita langsung turun aja, ucap Johan. Nah, mereka akan membuat kopi. Ada 3 senter, mereka nyalakan semua biar terang. Dan ketika sedang sibuk membuat kopi, pandangannya Arga ini tiba-tiba melihat ke arah luar shelter. Yang di situ terdapat wanita yang memakai jarik dan berpakaian khas Jawa. Rambutnya disanggul ke belakang. Dia sedang duduk tenang membelakangi mereka. Spontan Arga langsung kaget. Dia membisiki Johan untuk memberitahu keberadaan orang itu. Han, coba lihat keluar shelter. Ada orang gak? Iya, kira-kira siapa ya? Arga akan mengambil 1 senter. Dengan niat, dia ingin menerangi orang itu. Tapi sama Johan gak dibolehin karena kesannya gak sopan kalau itu memang benar-benar orang. Udah biarin aja, jangan diliatin, ucap Johan. Mereka pura-pura tidak tahu saja dan lanjut membuat kopi. Setelah kopi sudah jadi, Arga melihat lagi ke arah luar. Dan ternyata orang yang sedang duduk tadi sudah tidak ada. Tidak tahu perginya kemana. Han, udah gak ada orangnya, ucap Arga berbisik. Udah wis, biarin aja, yang penting kita niatnya gak ganggu, jawab Johan. Malam itu mereka memutar musik dari HP dan tidak tidur sampai pagi. Sekitar jam 5:30, mereka langsung berkemas dan bergerak meninggalkan pos 2. Mereka berjalan dengan kondisi yang sedikit ngantuk. Hingga akhirnya mereka sampai di perkebunan teh yang di situ sudah banyak orang yang sedang memetik teh. Sampai di sini mereka sudah lega, walaupun sebenarnya mata sudah terasa sangat berat karena ngantuk. Sesampai kembali di base camp, Johan mengajak Arga untuk tidur dulu, tapi Arga tidak mau. Dia pengen langsung pulang saja, biar cepat sampai di rumah dan istirahat di rumah saja. Pulanglah mereka berdua. Seringkali mereka mampir di warung kopi untuk mengobati rasa ngantuknya dan membahas semua tentang kejadian horor di Gunung Arjuna itu. Untung saja lelembut itu tidak sampai ngapa-ngapain mereka. Akhirnya ya sudahlah, untuk pengalaman saja. Anggap saja kejadian itu adalah sebuah perkenalan sama mereka. Semenjak kejadian itu, Arga sudah tidak berani lagi bawa-bawa lonceng dan semacamnya. Karena menurut orang-orang di kampungnya, benda itu bisa saja disukai lelembut untuk dibuat mainan. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Arga dan Johan ketika mendaki ke Gunung Arjuna via jalur lawang. Usil banget ya lelembutnya. Masa lonceng gitu aja sampai dibuat mainan?
Oke lah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.